Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Overpedia yang dirahmati Allah, mandi wajib atau mandi junub adalah salah satu mandi yang diperintahkan dalam agama Islam. Mandi wajib dilakukan oleh seorang muslim atau muslimah setelah mengalami kondisi-kondisi tertentu yang membuatnya berada dalam keadaan junub, yaitu keadaan setelah melakukan hubungan suami istri, mimpi basah atau sperma yang keluar saat tidur, atau setelah menstruasi dan nifas bagi perempuan. Tujuan dari mandi wajib adalah untuk membersihkan diri secara fisik dan spiritual sebelum melakukan ibadah tertentu seperti sholat, membaca Al-Quran, atau melakukan ibadah lainnya. Mandi wajib dianggap sebagai syarat sahnya beberapa ibadah dalam Islam sehingga sangat penting untuk dilakukan. Prosedur mandi wajib biasanya melibatkan mencuci seluruh tubuh dengan air bersih dan memastikan bahwa tidak ada bagian dari tubuh yang terlewatkan. Selain itu, niat juga penting dalam menjalankan mandi wajib, karena ibadah dalam Islam memerlukan niat yang tulus dan jelas. Mandi wajib merupakan bagian penting dari praktek kebersihan dan kesucian dalam agama Islam, serta merupakan wujud ketaatan seorang muslim atau muslimah terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban mandi wajib ini memang harus dilakukan ketika kita hendak menjalankan ibadah yang mewajibkan diri kita dalam keadaan suci. Namun seringkali kita mengabaikan hal-hal yang remeh di dalam mandi wajib. Allah juga memerintahkan umat muslim melakukan mandi wajib yang dalam keadaan junub, seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan bahwa terdapat 7 hal yang bisa membuat mandi wajib yang kita lakukan bisa menjadi tidak sah. Apakah saja itu? Yang pertama, tidak melakukan mandi wajib secara benar. Hal yang pertama yang membuat mandi wajib
tidak sah adalah ketika dilakukan dengan cara yang tidak benar. Ada poin-poin di mana tata cara mandi wajibnya lupa atau tidak sesuai. Adapun tata cara mandi wajib yang benar sesuai sunnah Rasulullah SAW yang pertama, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu baca niat membersihkan hadas besar tanpa bersuara. Lalu yang kedua, membasuh tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan bagian kemaluan dan sekitarnya dari kotoran dengan menggosoknya menggunakan tangan kiri. Lalu yang keempat, mengulangi mencuci tangan. Yang kelima, mengambil wudhu seperti biasa. Yang keenam, menyeka pangkal rambut sampai kulit kepala dengan jari-jari yang sudah dibasahi dengan air. Lalu yang kedua adalah tidak membaca niat. Ini juga membuat mandi wajib menjadi tidak sah. Karena membaca niat merupakan hal yang penting, dan hal inilah yang membedakan dengan mandi biasa. Cara membaca doa untuk niat mandi wajib pun dilakukan dalam hati atau tidak bersuara. Yang membatalkan yang ketiga adalah tidak menggunakan air yang bersih. Jadi ketika melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mensucikan kembali tubuh, maka mandi wajib harus dilakukan dengan menggunakan air yang bersih. Namun jika dalam kondisi sulit kita untuk mendapatkan air bersih, maka bisa dilakukan secara tayamum yang memiliki tata caranya tersendiri. Lalu yang keempat adalah ada bagian tubuh yang masih kering. Jadi proses menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib harus membasahi seluruh anggota tubuh. Itu salah satu hal yang wajib dilakukan terkait tata cara mandi junub. Kewajiban membasahi seluruh tubuh termasuk bagian-bagian yang tersembunyi seperti lubang hidung dan juga mulut. Ya, untuk mulut bisa dilakukan lewat berkumur-kumur atau menghisap air ke hidung dan segera mengeluarkannya. Yang kelima adalah rambut dalam keadaan tidak terurai. Jadi bagi seorang perempuan atau laki-laki yang memiliki rambut panjang, ada baiknya tidak mengikat rambut saat melakukan mandi wajib. Sebab bisa saja airnya itu menjadi tidak masuk sampai ke sela-sela rambut sehingga mandi wajibnya tidak sah. Yang keenam, masih terdapat kotoran di dalam kuku. Kita perlu tahu bahwa kotoran yang ada di dalam kuku bisa menghalangi air sampai ke badan, khususnya di bagian bawah kuku. Jadi ada baiknya sebelum mandi wajib bersihkan dulu kotoran yang ada di dalam kuku tersebut. Yang ketujuh, tidak sesuai dengan urutan atau tidak tertib sesuai urutan dalam melakukan mandi wajib sehingga dapat membatalkan mandi wajib itu sendiri. Jadi dalam melakukan mandi wajib kita juga perlu memperhatikan rukun mandi wajib. Jadi seperti yang pertama, baca niat di dalam hati atau tidak bersuara. Yang kedua, hilangkan kotoran dan najis pada badan. Yang ketiga, basahi anggota tubuh, ya, seluruh anggota tubuh termasuk semua lipatan badan. Namun jika sudah memenuhi ketiga rukun mandi tersebut, maka mandi wajibnya dianggap sah. Itulah 7 hal yang membuat mandi wajib yang kita lakukan bisa menjadi tidak sah
yang penting dan perlu untuk kita ketahui bersama. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.